Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian selalu sehat di rumah. Pada kali ini kita akan belajar tema 6 muatan IPA. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Habina nabda darsanah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian perhatikan gambar tersebut. Pada gambar tersebut ada gambar kucing dari anak kucing menuju kucing muda dan juga kucing dewasa. Ini adalah gambaran bahwa makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Jadi berdasarkan gambar ini, kucing mengalami pertumbuhan bertambah tinggi dan bertambah bobot tubuhnya. Sedangkan perkembangan contohnya kucing pada anak kucing belum berlari cepat, tapi ketika sudah dewasa, kucing tersebut bisa berlari lebih cepat. Nah, pertumbuhan dan perkembangan terjadi selama siklus hidup, karena pertumbuhan dan perkembangan terjadi bersamaan. Siklus hidup adalah rangkaian tahapan yang dilalui oleh suatu makhluk hidup, mulai dari awal kehidupan sampai menuju dewasa dan akhirnya menghasilkan keturunan. Siklus hidup tidak hanya dialami oleh kucing tetapi juga serangga, contohnya hewan kupu-kupu dan hewan belalang. Kedua serangga ini mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk dari setiap tahapan dinamakan metamorfosis. Siklus hidup kupu-kupu mengalami tahap pupa, sedangkan belalang tidak mengalami tahap pupa. Tahap pupa atau tahap kepompong inilah yang membedakan metamorfosis antara kupu-kupu dan belalang. Pada hewan kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna karena melewati tahapan pupa atau kepompong. Sedangkan pada hewan belalang memiliki metamorfosis tidak sempurna karena tidak mengalami tahapan pupa. Jadi, bisa dilihat kupu-kupu mengalami tahapan telur, menjadi ulat, menjadi pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan pada belalang hanya mengalami tiga tahapan, telur, nimfa, dan belalang dewasa. Nah, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, tapi ada juga hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada siklus hidupnya. Coba hewan mana yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Nah, pada ikan itu adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Dan kambing juga merupakan hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Sedangkan kupu-kupu dan katak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk pada setiap tahap hidupnya. Metamorfosis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya, ciri metamorfosis sempurna yaitu terdapat perbedaan bentuk tubuh saat lahir dengan bentuk dewasanya. Jadi ketika lahir dan dewasa mengalami perubahan bentuk. Terdapat fase pupa atau kepompong. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu melewati tahapan telur, larva atau ulat, pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi imago atau dewasa. Contoh hewannya yaitu kupu-kupu, semut, nyamuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna memiliki ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan hewan dengan bentuk tubuh yang lahir dan bentuk tubuh dewasanya sama. Kemudian ciri yang lain yaitu tidak melewati fase pupa atau kepompong. Tahapan yang dilalui juga hanya 3, yaitu telur, nimfa,
Nimfa adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa dan akhirnya menjadi hewan dewasa. Contohnya yaitu kecoa, belalang, capung, dan lain sebagainya. Nah, dari semua siklus hidup tadi, ternyata makhluk hidup juga memiliki manfaat pada lingkungan sekitar. Contohnya, tumbuhan. Tanaman padi dijadikan bahan pokok. Tanaman kapas dijadikan bahan kain. Tanaman jati bisa dijadikan bahan bangunan. Selain itu, hewan juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ikan bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Domba bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Kemudian kerbau dimanfaatkan oleh petani untuk membajak sawah dan dagingnya bisa dimakan. Nah, kita tadi sudah belajar siklus hidup makhluk hidup. Nah, pada kali ini ada gambar ulat sutra. Ulat sutra mengalami siklus hidup. Oleh manusia dimanfaatkan. Ulat sutra dalam tahapan kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Tadi yang sudah disebutkan tadi, serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut dibuat menjadi kain sutra. Kain sutra nantinya akan dijahit untuk menjadi pakaian. Selain itu, sebagai manusia yang bijak, kita harus melakukan pelestarian lingkungan dengan cara membuat poster. Contohnya yaitu poster tentang peternakan. Nah, dari hasil peternakan, limbahnya berupa kotoran ternak bisa dimanfaatkan sebagai biogas, pupuk, dan lain sebagainya. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Apa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan di Indonesia ada banyak sekali. Contohnya, kelangkaan hewan. Kenapa langka? Karena sering diburu untuk dijadikan peliharaan bahkan dijual. Kemudian habitatnya dirusak oleh manusia. Dan contoh yang lain. Sedangkan pada tumbuhan sama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa usaha untuk melestarikan. Kadang juga bisa terkena hama dan kekeringan sehingga menyebabkan kematian. Upaya pelestarian makhluk hidup. Dari kelangkaan tersebut, agar kelangkaannya tidak terjadi, maka kita harus melakukan pelestarian makhluk hidup tersebut. Salah satunya yaitu yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Pemerintah membuat peraturan dan akan memberikan sanksi bagi pelaku, penebang, dan pemburu liar. Tujuannya agar pelaku-pelaku tersebut jera dan memiliki kepedulian untuk melestarikan hewan atau tumbuhan. Hal ini juga membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak dan untuk tetap menjaga kelestarian hutan dan hewan langka. Langkah yang kedua yaitu penangkaran dan serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan, sedangkan pembudidayaan adalah cara untuk melestarikan tumbuhan. Penangkaran bertujuan sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan-hewan yang mengalami trauma dan luka-luka. Jadi, manusia melakukan penangkaran untuk melestarikan hewan dan manusia melakukan pembudidayaan untuk melestarikan tumbuhan. Langkah yang ketiga yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan di luar habitatnya. Contohnya di kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Sedangkan pelestarian in situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan di dalam habitat aslinya. Contohnya seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Demikian pembelajaran kali ini.
Kerjakan tugas muatan IPA pada masing-masing subtema seperti halaman yang tertulis di layar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.